dengan satu salam Islam, satu salam persaudaraan, satu salam yang mengundang rahmat dan keberkahan, satu salam di antara para penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak enggak reng tak ada terneka Pak jawab salam. Saya semangat Pak iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinta lake Pak lagi lake Portugal, porsi tukang gali pakai gini. Bismillah. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirina at-tayyibin wa ashabihil ghurril wayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sesepuh, tokoh masyarakat Ega Dinto, dengan tanpa menyebutkan nama satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah kami kepada ajunan sedeja Ega Dinto, wa nakhusu bidzikri Sohibul Hajjah, yakni Bapak Junaidi Nurul Iman, yang dalam hal ini telah sampai kepada satu pencapaian, yakni menikahkan putranya, yakni akhina fillah Muhammad Hanif Nurul Iman. Saoguna nika abdina guru lep alepana Hanif nih, guru lep alepana. Jadi Hanif ini sejak masih kecil, sejak masih SD kalau nggak salah ya, lakokit dulu itu ampun ngaji sareng abdina kayak gitu. Nah, pas nemu-nemu malah aja malah kabin ya kan. Jadi lagi buru ngaji lem alepan kan itu. Alhamdulillah. Tapi itu menunjukkan bahwasannya tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Waktu itu dipergilirkan di antara para manusia. Dulu yang menikah adalah bapaknya. Dalam hal ini Bapak Junaidi Nurul Iman. Sekarang yang menikah adalah anaknya, yakni Adi Muhammad Hanif Nurul Iman. Besok yang menikah adalah cucunya Pak Junaidi, dan seterusnya. Inilah siklus kehidupan manusia. Maka hendaknya kita sebagai orang-orang yang yatafakkarun, yang bisa bertafakur, hendaknya berpikir atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya juga kita sampaikan iringan doa kepada akhina fillah Muhammad Hanif Nurul Iman dan juga mempelai perempuan, yakni Ukhti Wardah Farah Ahsana Firdaus, yang mana pada pagi hari ini kedua insan ini laki bini lagi bener betul lagi. Kali itu mereka banyak Madura, Pak. Oh, Madura bini lagi. Soalnya ini harus melakukan kompilasi ini. Mon reng asli Kak Dinto oning betul. Mon la se Serono Banyuwangi kita oning nek coba nek gitu yang Jawi. Serono yang Jawi. Tapi bahasa Indonesia oning gak bisa lagi. Yang mana kedua mempelai ini telah berbahagia pada hari ini, telah mengikatkan satu sama lain dengan akad yang halal, yang dalam Al-Quran disebutkan sebagai mitsaqon ghalidho, ya, akad yang besar, perjanjian yang besar. Nah, kita doakan semoga keberkahan senantiasa menyelimuti rumah tangga Akhina Hanif dan juga Ukhti Wardah. Amin ya robbal alamin. Kalau boleh tahu ini usia berapa Pak sekarang? Usianya 22. Ini yang poin yang pertama. Nah, poin pertama penting nih Pak. Berdasarkan problematika fakta yang ada. Ini kita harus membuka pikiran kita nih bareng-bareng nih, sarang-sarang nih Kak. Semakin Kak Dinto banyak gaung agit, banyak suara agit, ampun tak usah cepat-cepat akabin, tak usah nikah muda. Apalagi sekarang ada programnya Pak. Ada program
yang mana syarat untuk menikah itu dinaikkan usianya. Sementara di saat yang sama, godaan, tantangan, rayuan, pergaulan bebas di mana-mana semakin luas. Gini namanya Kak Dito ini kan problem Pak. Orang apa? Gini kan yang laki, gini. Normalnya menungso Kak Dito andi sena mana gharizatun nau. Gharizatun jinsiyah. Laki teroe bini teroe laki. Gini namanya gini. Neka sobong jeruk dapat makan jeruk neka gini. Normalnya laki tertarik cenderung kepada bini cenderung kepada laki-laki. Lah Kak Dito neka montak segera akad. Dengan akad yang halal, maka setan akan terus bermain di situ. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwasannya setan itu bersedih sambil memukul-mukul kepalanya. Ketika ada dua orang insan melakukan akad, qabil tu nikah wa tasbijah bimah waturi halal, sah itu setan frustasi. Kenapa? Aduh, celaka aku kehilangan kesempatan untuk menggoda dua orang ini dan sebagainya. Karena apapun yang kemudian dilalui oleh dua orang ini kemudian menjadi halal dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini problem, Pak. Satu sisi nikah muda mulai dianggap tabu. Satu sisi. Sisi yang lain, godaan, tantangan, rayuan, pergaulan kan itu semakin sarai. Kenapa yang Buneka merai, Pak. Merai. Akhirnya tidak sedikit dicatatkan kasus pergaulan bebas di luar sana dan sebagainya. Nah, kenapa kok kemudian pernikahan ini menjadi solusi? Karena Rasulullah SAW sendiri yang telah ada buneka beliau bersabda, ya ma'syarus syabab, jika itu nak mode nega, ngeding nak mode nega, manis tato amin kumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah ba'a, perhatikan patokan Nabi Kak Dito bukan barang siapa yang sudah punya rumah, barang siapa yang gajinya sudah UMR, benih. Barang siapa yang sudah punya kendaraan, benih Pak, benih. Manis tato amin kumul ba'a. Monla ba'a Kak Dito sudah mampu secara biologis, falyatazawwaj. Segeralah menikah, karena yang demikian itu lebih menjaga kehormatan. Satu, itu solusi dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ini kita bicara masalah qudwah, teladan. Kalau kita cek, keteladanan nikah muda itu adalah dari para salaf kita, dari para pendahulu-pendahulu kita. Para sahabat banyak nikah muda. Di antaranya diriwayatkan dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jika Dito nikah beda sahabat saya godong omku. Nah, Kak Dito nikah jongkuk nikah mau anak mode oning nikah gitu, BTS, anggota kayak opa-opa Korea gitu di Madinah. Namanya Mus'ab bin Umair. Dia adalah duta besar Islam yang mengislamkan penduduk Yasrib di Madinah. Nah, Mus'ab tidak berangkat ke Madinah sebelum ia dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Hamnah binti Jahsy. Jadi sebelum 24, ponakabin. Usamah bin Zaid sebelum dilantik menjadi jenderal untuk menggantikan Rasulullah SAW ketika beliau sedang sakit, sudah menikah, padahal usianya masih belasan tahun. Kan itu kan jauh, mereka reng-reng Arab, mereka Arab asli bro, mereka kan Arabati genah, Arabati genah gitu. Anten tahu saya jauh-jauh, kiai kita, gus-gus kita yang sudah ditradisikan di pesantren-pesantren. Kak Dito banyak mon laba'a karena mengamalkan hadis Nabi, semata-mata mengambil kebarokahan dari perintah Nabi Muhammad SAW. Jika sudah sampai ba'a, mampu secara biologis, ada ketertarikan, dipandang cukup secara kecakapan, ampun, kolas ampun, cukup. Dinikahkan secara mudah. Bahkan mon eponduk kayak itu kadang ampun eploting nih, nega guseria di dua. Hubungan antar orang tua, ampun eploting, tapi nak karena nanten bisa dan sebagainya. Artinya di dunia Islam, artinya sebagai kaum muslimin Kak Dito, ampun lazim, ampun biasa Kak Dito. Mon lah ampun cukup, mon lah ampun bisa ODDP Kak Dito, ampun lah Kak Dito. Tak usah syarat-syarat yang macam-macam. Hari ini yang anak-anak muda digoda begitu. Yang orang tua juga ditanamkan kekhawatiran. Apalagi Kak Dito neka zaman rok Somalia, apa rok Somalia? Kapitalisme. Kak Dito neka mon anak di mode tak di penghasilan tetap AKB. Ampun posang reng tua Kak Dito neka. Posang maka masa yang yakin beras
menbulan dan sebagainya. Itu kan kekhawatiran yang yuwaswisu fi sudurin nas, dibisik-bisikkan. Ya kan? Takok gue, tak kenal gue, pun akabin mode pacaran bae pacaran bae. Sisi lain, orang semangkin neka mau nak kanak modena tak gandeng pasangan, anggap aneh. Udah nak kanak kampus, ampun ngaji, pon liburan, pleman, compok masing-masing. Tanya, Duk, sampean wis duwe gandengan? Tonggo-tonggonya ae dhewe lho wis duwe gandengan kabeh. Tonggo-tonggo kanan, tonggo kiri, kok wis sudah ada pasangannya semua gitu. Kamu nggak punya gandengan? Oh tidak, saya jomblo fisabilillah. Normal kamu Duk gitu. Malah dianggap tidak normal. Ini hati-hati Pak, ini hati-hati. Ini diantara fitnah zaman. Ya. Yusaddiqu fihal kadzib aw yukadzibu fiha shadiq. Yang benar nampak-nampak salah. Konsep yang benar itu kayak nampak-nampak gak benar, kayak nampak bohong. Sementara konsep yang bohong harus nunggu mapan, harus nunggu punya rumah. Itu bohong, konsep bohong. Dianggap benar. Tapi secara logika kayaknya benar kayaknya ya, dan sebagainya. Akan itu kan penting ya. Yang anak-anak mode mon labaa pebengal sekali. Abdina akabineka umur 20 Pak. Jawa 20. Berarti lebih muda daripada Hani. Padem tanya, gula matur ibu Abdina neka matur. Bu, Abdina tero akabina. Cung, jo cemacem bencong. Ben lagi mode tak dicompok, tak di penghasilan tetap. Tenang Bu, saya punya bos. Yang mana bos saya ini kalau seandainya seluruh orang di Indonesia minta duit, gak habis duitnya bos saya. Siapa anak bos saya? Wallahu ghaniyun hamid. Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi yang muda kalau memang ada keinginan, mohonlah yakin, tawakal sekalian. Meskipun setelah nikah, harga beras mahal gitu ya. Tapi yakin sekalian, tak kira mati, insya Allah tak kira mati, insya Allah. Mohonlah bengal sekalian. Bagi orang tua, jika anaknya sudah ada hikmah, jika anaknya sudah ba'ah, maka hendaknya mempermudah syarat dan juga memperbantu urusan anaknya untuk segera menikah. Tak kira mati, insya Allah tak kira mati, mohonlah tak ajal. Karena mati itu ajal. Kalau sudah ajalnya, kalau belum, tak dipeseh, tak dicompok, tak kira mati, insya Allah. Yang kedua, terkait dengan tujuan pernikahan. Sebagian orang beranggapan bahwa menikah itu ya sekedar siklus kehidupan. Jadi monla betona diakabin. Sehingga apa? Kadang sebagian dari kita kurang memaknai untuk apa menikah itu. Sehingga hanya dipandang sebagai siklus kehidupan saja. Padahal sebagaimana tadi ayat yang dibacakan baik oleh pembawa acara maupun oleh Ustaz Herman tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kita garis tebal litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Allah. Kalau tanpa kekuasaan Allah, maka tidak akan ada pernikahan di antara dua insan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan cenderung pada perempuan, perempuan cenderung pada laki-laki. Di antara hikmahnya adalah ini untuk melestarikan spesies manusia. Pak Gule ingin tanya, kira-kira laki-laki sobung tidak punya kecenderungan pada perempuan, begitu pula sebaliknya, spesies manusia ini punah atau tidak, Pak? Punah, tidak terjadi reproduksi dan sebagainya. Punah. Lalu kemudian diciptakanlah kegelisahan. Ketika laki, lama boleh banyak godaan dan sebagainya, kegelisahan. Gelisah. Nah, solusi dari kegelisahan Kak Dintoneka menikah litas kunu ilaiha, yakni untuk mendatangkan sakinah, ponlaatan trem, insya Allah. Terakhir, Kak Dintoneka nasihat secara khusus yang ingin Al-Fakir sampaikan kepada Akhi Nafila, Akhi Muhammad Hanif Nurul Iman. Mana orangnya? Ada Akhi Hanif. Di mana Akhi Hanif? Ada ya? Oh, ada di dalam. Ketahuilah wahai saudaraku, Akhi Muhammad Hanif Nurul Iman, bahwasannya antum sejak akad hari ini sudah beda status. Jika sebelumnya masih anak-anak muda, oh ya saya baru ingat, saya terakhir ketemu sama Hanif itu
awal tahun ini di pondoknya di Jakarta, di Cinta Quran ya. Saya waktu itu ada acara di Bogor, kemudian nginep di pondok pesantren Cinta Quran Center di Tangerang kalau nggak salah ya, di Tangerang. Saya nginep di sana, ketemu yang dampingi saya, Hanif. Antum hari ini berbeda dengan yang sebelumnya. Artinya apa? Jika sebelumnya masih jomblo, masih muda, bisa healing-healing sendiri, bisa kesana kemari, bisa melampiaskan hobi, dan seterusnya. Hari ini ketika antum menghalalkan seorang putri dari kedua orang tuanya, yakni Bapak Iwan Firdaus Manaf dan Ibu Yunis Qosida, antum berposisi sebagai qawwam. Antum sudah punya tanggung jawab lebih. Antum tidak hanya memikirkan kebebasan atau hobi sendiri. Mereka pauskan lagi, pauskan lagi. Wajah-wajahnya, wajah-wajah Idul Adha ini beda ya. Wajah-wajah besaran kan itu. Lestarinya pun Idul Adha, konjongan, benyak, kajian, sunat, mas. Orang-orang Indonesia ini kan masya Allah, secara kultur ya. Mohon lagi ayolah ada bu. Saya bagus nega besaran nega ampun Idul Adha. Pula kebioreng di banding mawon, di banding kita lagi. Allahumma Muhammad. Kembali tadi Aki Muhammad Hanif, maka antum sudah menjadi kepala rumah tangga, antum mempunyai makmum untuk kemudian dipimpin. Maka bersikaplah lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan juga bersabarlah terhadap urusan-urusan rumah tangga. Di antara ujian seorang suami ketika setelah menikah, yaitu istrinya. Iya Pak, iya Pak. Ini wajah-wajah piring pecah berapa ini kayaknya? Wajah-wajah piring pecah. Karena memang logika laki-laki dengan alam berpikir perempuan itu kadang-kadang berbeda. Kita bagi Pak. Kalau laki-laki lebih dominan rasional, perempuan lebih dominan emosional, dan kadang bener, yang bener itu malah perempuan. Kita bagi. Laki-laki tidak ada benernya, tidak ada benernya. Nah, maka dari itu ingatlah satu ayat dalam Al-Quran, wallahu subhanahu wa ta'ala qol, wa in karihtumuhunna wa yaj'alallahu fiha khairan katsira. Ketahuilah apabila ada suatu hal yang tidak disukai, atau ada sesuatu yang berat di hati, ada sesuatu yang ganjel, ada sesuatu yang tidak nyaman, entah ternyata kok ternyata cerewet, kok ternyata banyak minta dan sebagainya. Ketika kita sabar, ketika kita menahan diri dalam arti bertanggung jawab terhadap itu semua, Allah akan menjadikan kita, memberikan untuk kita khairon, kebaikan. Kak Dinto neka dalam bentuk nakiroh ya, artinya umum. Boleh jadi karir yang melesat, rezeki yang semakin meningkat, dan sebagainya. Kasiro dalam kebaikan-kebaikan yang bentuknya umum dan banyak. Maka laki-laki yang bersabar, laki-laki yang banyak sabar terhadap istrinya, insya Allah kan itu mereka calon-calon wali, insya Allah. Amin ya robbal. Wali apa? Wali murid. Wali murid. Ada satu makalah dari salah satu guru saya, ini Al Habib Nizar Ibn Husni Al Idrush di Tanggul. Beliau mengatakan bahwasannya mihnatul mar'a, dicatat nih Hanif ya, mihnatul mar'a madrasatul aulia. Jadi mihnahnya perempuan ini artinya kita kalau berhadapan dengan perempuan dan kita bersabar atasnya dan segala macam tuntutan-tuntutannya, kita bersabar. Madrasatul aulia itu adalah madrasahnya, pendidikannya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan tidak ada orang yang mencapai makom takwa kecuali dia itu dapat pujian dari istrinya. Jadi nggak boleh ngamoan, nggak boleh nesuan. Nesu itu bahasa Jawa ya, bahasa Maduranya ini mau apa nih? Duson. Kita boleh gampang duson ya, nggak boleh gampang marah dan sebagainya. Bertanggung jawab, karena emang laki. Berikutnya kepada Ukti Wardah Farah, terus panggilannya siapa ini? Farah. Kepada Ukti Farah, ketahuilah sama, ketika sebelum akad Anda bisa berteman dengan siapa saja, kerja kelompok atau mungkin bertemu dengan teman-teman seangkatan kesana kemari dan sebagainya. Tapi setelah menikah Anda mempunyai seorang imam, yakni Aki Hanif. Maka dari itu jagalah adab sebagai seorang istri, karena itu adalah patokan, adalah standar
perempuan itu mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Di dalam fiqh sirah dirasat min haijil ilmiah disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW itu punya majelis nisa. Jadi punya majelis khusus yang mengumpulkan para muslimat-muslimat Kak Dinto. Dikumpul lagi. Habis beliau tausiah, kemudian sesi tanya jawab. Rasulullah tidaklah menjawab pertanyaan seorang perempuan kecuali Rasulullah bertanya dulu. Ada tunzaujin anti, apakah Anda punya suami? Naam ya Rasulullah, kaifa atilahu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Jika jawabannya itu benar, dalam arti dia benar-benar menjaga hak suaminya, benar-benar menjaga adab terhadap suaminya, benar-benar menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, maka Rasulullah SAW menjawabnya. Tapi jika tidak, maka Rasulullah mendiamkannya. Maka dalam satu hadis disebutkan, tidaklah seorang manusia itu boleh bersujud kepada manusia yang lainnya, melainkan seorang istri kepada suaminya. Tapi bersujud itu hanya kepada Allah, jadi tidak boleh. Artinya sampai sebegitu penghormatan seorang istri kepada suami yang mana sesuai dengan ajaran